Misalkan doa kita tuh nggak akan diijabah selama kita masih punya dosa sama orang tua. Ya itu mistik. Silahkan mau percaya mau tidak juga tidak apa-apa. Apakah agama itu juga membawa kemunduran? Jadi gini, kenapa orang-orang Kristen di Eropa sekarang lebih maju daripada orang Katolik? Misalkan, karena agama. Jadi ternyata ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa agama Protestan itu membawa kemakmuran daripada agama Katolik. Pas dicek agamanya, ternyata agama Kristen itu menghambat kemajuan, menghambat kekayaan. Misalkan, diantaranya gini, koreksi jika saya salah, tapi di Alkitab itu ada ayat, kalau ini koreksi ya, tapi saya kemarin baca sedikit gitu. Orang kaya itu masuk surganya jauh lebih sulit daripada onta yang masuk jarum, masuk lubang jarum. Jadi onta bisa masuk ke lubang jarum itu susah banget. Tapi orang kaya masuk surga jauh lebih sedikit, lebih susah lagi untuk itu. Nah, dalam hal ini artinya apa? Orang Kristen jangan jadi orang kaya. Tapi kenapa orang Kristen itu kaya-kaya? Ternyata bukan masalah teks agamanya, tapi masalah bagaimana cara mereka menafsirkan agamanya. Jadi misalkan di Jepang, orang-orang Jepang percaya pada agamanya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu harus berdisiplin, dengan cara mereka itu harus patuh pada pemimpin. Nah, jadi kemajuan Jepang adalah karena kepercayaan mereka terhadap agama-agama mereka. Jadi dalam hal ini, apakah agama itu membawa kemunduran? Ternyata gara-gara kemampuan orang untuk menafsirkannya. Nah, sederhananya gini, agama Islam itu mudah, asli mudah. Agama Islam itu mudah. Dan siapa yang mempersulitnya itu akan hancur, dia akan dihancurkan. Itu agama Islam. Nah, prinsip dari agama Islam itu bagaimana? Kalau ada kesulitan, cari Quran, cari sunnah. Kalau bingung, baru nanya. Gitu kan? Sederhananya gitu. Nah, tapi Islam nggak bisa kayak gitu sekarang. Karena apa? Dipersulit sama maklar-maklar agama. Mereka lah yang boleh menafsirkan agama. Dan karena mereka yang boleh menafsirkan agama, mereka menafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau kamu ada masalah, jangan baca Quran dan sunnah. Nanti sesat. Kamu kalau baca Quran tanpa bimbingan guru, kamu bisa sesat. Pernah nggak dengar doktrin yang semacam itu? Biar apa doktrin semacam itu keluar? Biar maklar agama itu kebagian untuk ngajarin ini, itu. Akhirnya apa? Islam dibawa ke sesuatu yang sangat rumit, ke sesuatu yang sangat sulit, dan penuh dengan logika-logika mistik. Akhirnya tafsiran-tafsiran Islam itu berkembang ke arah yang seperti itu. Itulah yang akhirnya menyebabkan peradaban Islam hancur. Jadi kita itu akhirnya yang tadi itu, kalau misalkan gini ya, dalam Islam, kalau mau kaya, ya usaha. Kalau mau dapat jodoh, perbaiki kualitas diri. Itu sesimpel itu. Tapi kalau misalkan lewat maklar-maklar agama itu, kalau kamu mau kaya, itu kamu harus minta berkah sama orang ini. Kalau kamu mau dapat jodoh, kamu harus ikut wasilah-wasilah begini. Jadi akhirnya dipersulit, tafsiran-tafsiran itu akhirnya menjadi rusak dan sangat-sangat mistik. Itulah yang akhirnya membuat Islam itu akhirnya jadi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu fenomena kesurupan massal. Fenomena kesurupan massal itu munculnya dari mana? Dari kelemahan dari mental orang. Jadi bahasa yang ilmiahnya kesurupan itu sebenarnya adalah trance. Saya tidak mengingkari ada orang yang kesurupan karena ketempelan jin. Saya nggak mengingkari itu, tapi saya katakan kesurupan itu adalah trance. Trance itu apa? Kondisi alam bawah sadar yang menyeruak dan ada gangguan-gangguan di situ yang menyebabkan kesadaran dia itu ada di bawah dari alam bawah sadarnya. Nah,
ini bisa menular gak? Bisa kepada orang di sekitarnya, tapi lebih fokus pada perempuan. Makanya kalau misalkan ada kesurupan massal, biasanya perempuan yang jerit-jeritnya. Nah, di situ mohon teteh-teteh jangan kesurupan satu aja, jangan kesurupan. Karena kalau satu kesurupan yang lain kena kesurupan. Kenapa seperti itu? Karena perempuan punya jiwa sosial yang lebih kuat dan kemampuan dipengaruhinya juga lebih kuat. Saya mohon maaf ya. Jadi lebih cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sedangkan laki-laki itu relatif susah untuk dipengaruhi sama orang lain. Nah, karena itu, maka kalau misalkan ada yang kesurupan, semuanya ikut kesurupan. Kenapa seperti itu? Kepercayaan pada sesuatu ditambah dengan yang gampang nular-nularnya yang seperti itu. Itu begitu. Kejadiannya begitu. Nah, makanya sebenarnya ini ada ilmunya. Ada ilmu, kalau misalkan mau diajarin boleh. Ada ilmu bikin orang kesurupan. Karena itu sebenarnya adalah tren. Jadi bisa masukin sugesti dan akhirnya bisa jadi tren itu ada. Di Indonesia itu ada pakar ruqyah syariah. Setelah diteliti ternyata latarnya itu adalah pakar hipnoterapi. Akhirnya dia bisa dalam tanda kutip jualan ruqyah karena ketemu sama dia orang bisa jadi kesurupan. Sebenarnya bukan kesurupan, tapi dia sudah terbiasa untuk mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam trance-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada orang-orang yang seperti itu ya, mendingan pakai logika yang formal aja. Misalkan gini, kalau misalkan di antara kita ada orang yang kesurupan, gimana cara ngobatinnya? Kalau dijampi-jampi, bahkan pakai ayat-ayat Al-Quran sekalipun, mereka akan kesurupannya tambah kuat. Karena mereka mendiagnosis dan mengidentifikasi bahwa dirinya memang benar-benar kesurupan dan ketempelan setan. Makanya dibacain. Tapi kalau misalkan cara mengobatin kesurupan itu gimana? Masukin ke sebuah ruangan, kunci dari luar, tinggalin. Sembuh. Dijamin. Karena apa? Karena dia tidak mendiagnosis dirinya sendiri bahwa dirinya itu ketempelan setan. Ada kasus terkenal di Jerman. Namanya itu adalah kasus kesurupan Anna Michelle siapa ya? Saya lupa. Hah? Oh enggak. Ada? Hah? Pokoknya mah Michelle gitu. Dia orang baik banget, tapi suatu kali dia kesurupan. Yang sebenarnya kesurupan itu bukan kesurupan, tapi apa coba? Epilepsi. Epilepsi mirip kesurupan kan? Epilepsi. Sialnya dia dibawanya ke gereja. Sama gereja bikin exorcise. Oh, setan kamu. Dan akhirnya apa? Dia meninggal dengan cara yang paling menyakitkan karena selama 1 tahun dia kesurupan setiap hari. Kenapa kesurupan? Dia mendiagnosis dirinya bahwa dirinya ketempelan setan. Dan akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadarnya bahwa dirinya ketempelan setan. Dia merasa setiap hari ada gangguan setan, ada bisikan-bisikan, semakin lama semakin parah. Dimulainya dari mana? Dari diagnosis dari si pendeta yang mengatakan kamu memang ketempelan setan. Setan pergilah. Padahal kalau misalkan sejak awal dia dikasih tahu epilepsi, itu sembuh. Tapi gara-gara dia didiagnosis seperti itu, akhirnya dia menjadi seperti itu terus-terusan. Nah, diagnosis pribadi inilah mengidentifikasi diri. Orang-orang kita tuh gampang mendiagnosis diri sendiri. Aku mah introvert, aku mah extrovert, aku mah aslinya gini, aku mah aslinya gitu, dan aku mah apa, aku mah sebenarnya begini. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita itu gampang sekali kena sugesti. Kemarin kasus, maaf ya, Agus Buntung, kenapa dia bisa sampai melecehkan perempuan sebegitu banyaknya? Karena si perempuan-perempuan itu mengidentifikasi diri saya itu berdosa, itu langsung dieksploitasi. Kamu memang berdosa, makanya kamu harus bikin penyucian, kan gitu. Jadi makanya mulai dari hal-hal yang sederhana, jangan mudah mendiagnosis diri dan jangan mudah kebawa sama hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan ada yang kesurupan, kemungkinan itu adalah ekspresi stresnya. Bawa dia ke sebuah ruangan, ke UKS, udah tinggalin aja. Atau satu orang sahabatnya temenin aja, tutup pintunya, udah pergi. Si sahabatnya harus kuat gitu, jangan. Tapi dan akhirnya biasanya sembuh. Udah itu biasanya, aku di mana? Oh, kamu kesurupan. Oh, sekarang udah baikan dah. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu kesurupan langsung diruqyah,
saya kasih jaminan ya, kalau dia dibilang ada jinnya, kemudian harus diruqyah, itu kesurupan bisa berkali-kali dalam 1 minggu. Saya kasih garis bawah, silahkan cek. Ada orang yang kesurupan, dikatakan ada jinnya, kamu harus diruqyah, itu bisa berhari-hari. Tapi kalau misalkan, itu mah ekspresi stres saja, tinggalin aja. Udah biasanya dia akan sembuh dan tidak akan kambuh lagi. Silahkan tandain kata-kata saya itu. Pemalas itu menciptakan logika mistik. Jadi gini nih, siapa orang yang pernah ngebayangin, aduh seandainya saya nemu koper isinya 1 miliar. Siapa yang pernah bayangin itu? Orang malas. Iya kan? Orang yang rajin tuh gak pernah kepikiran itu loh. Orang malas tuh yang, di sini kan pasti ada kan yang, aduh nih, seandainya saya yang digoptutin sama Gus Miftah, saya mungkin dapat uang. Itu orang pemalas itu biasanya berharap pada sesuatu yang kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi ketika ada sebuah masyarakat itu cukup pemalas, maka dia tuh berharap. Dia, sekali lagi ya tadi, logika mistik itu bukan gara-gara kita gagal mikir, tapi gara-gara kita putus asa. Dan putus asa itu muncul gara-gara apa? Di antaranya adalah karena kita malas untuk mikir. Coba misalkan di sini, siapa yang mau punya uang 1 miliar dalam 1 tahun ke depan? Siapa yang mau? Tambahan 1 miliar, mau cuma 3 orang, 4 orang. Berarti yang lain ikhlas. Nah, Akang mau ya, Akang mau 1 miliar. Nah, bagaimana caranya? Memikirkan bagaimana caranya tuh capek. Cuman mikir gimana caranya ya, itu aja capek. Tapi kalau misalkan membayangkan, seandainya, kalau membayangkan gitu ya, itu tuh bukan hanya nggak capek, tapi nyaman. Ada banyak orang yang menggunakan imajinasinya itu untuk bersenang-senang. Jadi membayangkan saya punya mobil, saya punya apa, dia tuh bayangin. Atau misalkan besok ketemu sama teman yang udah tajir, baru ketemunya besok, tapi sekarang itu udah ngebayangin saya mau dapat apa, terusnya nanti begini gitu. Nah itu tuh karakteristik orang malas. Jadi orang-orang malas itu memang, karena kalau kita mencari solusi pakai otak, mikirnya aja capek. Otak kita itu bisa digunakan untuk nyalain lampu 5 watt. Saking beratnya kita berpikir itu sebenarnya begitu. Nah, daripada berpikir, karena berpikir itu bikin capek dan gak cocok untuk para pemalas itu nikmat sekali kalau kita berimajinasi. Benar kan? Nah, jadi itu benar sekali, Kang. Jadi jiwa, dan dari mana kepemalasan dari kita itu muncul? Ya bayangin masyarakat kita di zaman dulu, itu memang kemalasannya itu diakomodasi oleh alam. Karena kita tinggal di daerah yang sangat makmur, bahkan kita nggak minta rezeki pun dikasih rezeki. Kita tuh gitu. Kalau misalkan orang di luar sana untuk bisa nangkap kijang tuh, mereka tuh butuh strategi yang gila-gilaan karena mereka hidup di padang rumput misalkan, kijang larinya kenceng-kenceng, cuman bisa kena sama citah. Itu pun citah kadang-kadang keceletot juga gitu, gagal. Nah, orang zaman dulu gimana caranya nangkapin kijang kayak gitu? Bikin perangkapnya itu butuh berapa generasi untuk mikir bikin perangkap yang berhasil. Butuh berapa generasi gitu. Sampai generasi terakhir yang bisa akhirnya mencatatkannya. Makanya mereka terbiasa mencatat. Mencatat itu adalah budaya orang-orang yang sering gagal. Nah, masyarakat kita pengen kijang. Kijang tuh nggak bisa lari kenceng di tengah hutan. Cukup diem di atas pohon, nunggu setengah jam sambil guling-guling, itu kijang tuh lewat di bawah, tinggal loncat aja, patah punggung si kijangnya, udah bawa pulang. Semudah itu. Mau ikan, ya tinggal ngambil. Coba, dari sini ke rumah saya lewatin berapa sungai. Kalau misalkan itu di zaman dulu, itu penuh ikan. Nah, itu semudah itulah. Jadi itu memang diantaranya adalah gara-gara kemalasan. Kalau misalkan kita berharap terus tentang sesuatu dan membayangkan sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi cepat atau lambat. Gitu bukan? Jadi saya tuh membayangkan, dulu waktu saya SMA tuh saya punya bukunya,
dan si penulisnya itu memberikan jaminan pasti berhasil. Kalau misalkan kita membayangkan ini terus-terusan, memproyeksikan di alam bawah sadar kita, maka kenyataannya akan kurang lebih menjadi seperti itu. Benar gak? Begitu. Itu disebut pseudoscience karena ada beberapa yang memang sesuai dengan science, tapi kebanyakan tidak. Yang sesuai dengan science itu maksudnya gimana? Ketika kita terus-terusan memproyeksikan dalam pikiran kita, maka kita akan berbuat mengarah ke arah itu. Jadi contoh sederhananya gini lah. Saya ngebayang-bayangin dari kecil itu seandainya saya jadi presiden, saya tuh berharap jadi presiden. Maka langkah kaki saya itu, keputusan-keputusan saya itu akan dipengaruhi oleh pikiran itu. Misalkan ketika saya kuliah, saya bakal ngejar-ngejar jurusan yang akan mengarahkan saya ke sana. Ketika ada pilkada, saya akan termotivasi untuk ikutan. Ketika bikin acara-acara yang bersifat publik, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk tampil lebih menonjol di sana. Jadi memang dalam konteks law of attraction di mana kalau misalkan kita membayangkan sesuatu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Logika yang formalnya, yang benar, yang empirisnya itu memang ada, yang tadi itu. Kalau kita membayangkan sesuatu, kita berharap sesuatu, maka itu akan mengarahkan tindakan-tindakan dan keputusan kita ke arah sana. Tapi hanya pada bagian itu saja. Sisanya law of attraction itu tidak nyata, tidak benar. Bukan tidak benar, tapi tidak terbukti secara benar, tidak empiris, tidak bisa diuji. Nah, jadi agama kayak gimana dong? Kan dalam agama kalau misalkan kita berdoa, maka akan dikabulkan. Agama juga sebenarnya dalam hal ini tidak memberikan jaminan doa kita itu akan dikabul, dan jawabannya kadang-kadang juga mistik. Misalkan doa kita tuh nggak akan diijabah selama kita masih punya dosa sama orang tua. Ya itu mistik, silahkan mau percaya mau tidak juga tidak apa-apa. Cuman maksudnya kalau mau penjelasannya secara ilmiah, ada bagian di mana itu memang nyata. Tapi kalau misalkan tapi sisanya itu sama sekali tidak demikian. Jadi pakai yang ilmiahnya aja lah. Doa habis-habisan terus di bagian itu karena kita akan diarahkan untuk ke sana. Itu yakin. Itu dijaminnya memang benar pada bagian itu. Tapi ini ada konspirasi jahat untuk membungkam suara saya di sini. Ini yang jualan teh tadi kan. Ya, pasti ada yang seperti itu. Jadi ikutin aja teh, misalkan yang tadi itu law of attraction-nya itu. Jadi kalau misalkan apakah itu agama juga kan ngajarin kita itu, ya udah ngajarinnya itu ditafsirkan dengan cara yang seperti itu. Misalkan gini, saya berdoa agar, makanya jangan berdoa seperti sebagian dari sufi yang doanya itu, saya meminta yang terbaik aja. Kan ada ya yang, sok atau kamu berdoa, iya saya mah doa semoga yang terbaik aja. Enggak, doa itu bukan ngajarin kita supaya yang terbaik. Doa itu kita punya harapan, sampaikan kepada Tuhan. Doa itu gitu. Jadi kalau misalkan kita berharap bahwa saya berharap dapat jodoh si Uye, jangan berharap bahwa ya yang penting mah yang terbaik buat saya siapapun itu, ya jangan gitu. Karena doa itu justru untuk mengikatkan kita dengan Tuhan. Cara mengikatkan itu apa? Ya logika, pakai logika lagi ya. Di Timur Tengah sekarang banyak yang murtad, banyak keluar dari agama Islam. Kenapa coba? Banyak perang. Kenapa perang itu menghasilkan banyak sekali orang yang murtad? Karena perang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita mendekatkan diri kepada agama itu seringkali karena harapan kita itu terwujud, kepercayaan kita. Jadi berharaplah. Saya ketemu sama orang yang dulunya itu hafidz Quran di usia 10 tahun. Tapi sekarang murtad dia, ateis. Sampai sekarang. Kenapa coba? Karena dia dipaksa sejak kecil. Sejak umur 10 tahun dia digadang-gadang hafal Quran, itu beban luar biasa. Terus harus masuk pesantren, harus gini-gini. Pesantrennya itu yang banyak bulian, banyak pencurian, yang kotor, yang kayak gitu. Kemudian ketika dia dewasa, dia nikah dipaksa di usia relatif muda, belasan tahun. Sama seorang ustadz. Dan ustadz itu nggak nyaman, karena nggak sesuai dengan keinginannya, nggak sesuai dengan harapannya. Itu terus-menerus digembar-gemborkan.
dunia yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita itu menyebabkan kemurtadan massal, itu fakta. Ada statistiknya. Jepang sejak kapan dia jadi ateis? Sejak kalah dalam Perang Dunia II. Di Timur Tengah banyak yang ateis gara-gara apa? Gara-gara perang. Itu saja. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi trauma itu menghasilkan gelombang ateisme lebih kuat daripada sains atau filsafat misalkan. Banyak orang yang ateis gara-gara filsafat, tapi lebih banyak orang-orang yang dihancurkan mentalnya, trauma oleh kehidupan karena hidup tidak sesuai dengan harapannya yang jadi ateis. Itu ada. Ateisme meningkat di mana? Di era Perang Dunia II dan di era Perang Dingin. Ketika banyak korban jiwa, itu akhirnya munculnya di situ. Nah, jadi tetap gantungkan cita-cita kita itu dengan Tuhan, langsung dengan harapan kita langsung. Biar kita tuh ya kayak gitu. Kalau misalkan mau percaya sama hal-hal yang, kalau misalkan kita mau tetap beriman, ya tetap